Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Nila Kawakib, saya moderator dari kelompok 6, ingin mempresentasikan tentang film yang sudah kami analisis sebelumnya, yaitu film Asa. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan membacakan identitas dari film tersebut terlebih dahulu. Oke. Judul filmnya adalah Asa. Film ini bergenre drama percintaan. Kemudian durasi filmnya adalah 21-46 menit. Tanggal rilis perdana 17 Juli 2020 dengan sutradara Lulu Hendra, kemudian produser Indah Yudita, dan penulis skenario Lulu Hendra juga, kemudian asisten sutradara Haris Supriyandi, dan sinematografi Fahrul Ayung, Terhikmawan Ulul Albab. Dan pemeran dari film Asa ini adalah Alia Sakila sebagai pemeran utama, kemudian Retno Yunitawati dan Ernanto Swi Usumo. Baik, langsung saja untuk analisis yang pertama, yaitu secara garis besar film ini menceritakan tentang apa, akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Melda ya? Milenia. Oke, Milenia. Kepada Milenia, dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Nila. Jadi di sini saya akan membacakan resume filmnya. Jadi film Asa ini dia berasal dari kisah nyata. Jadi dalam film ini tokoh utamanya bernama Sinta. Dia ternyata hamil di luar nikah dalam keadaan dia masih sebagai siswa SMA. Nah, film ini terinspirasi dari kisah nyata seorang remaja perempuan berinisial AL, usia 15 tahun dari Jogja, yang menjadi korban tipu daya seorang lelaki yang dikenal di sosial media. Kemudian pelaku ini akhirnya di dalam dunia nyata ya, aslinya pelaku diproses secara hukum dan sekarang sedang menjalani masa hukuman 10 tahun penjara. Dan alhamdulillahnya dari sisi baiknya, dari keluarga si AL sendiri memberi dukungan penuh hingga akhirnya si AL ini bisa melewati masa sulitnya dan sekarang menjadi single parent. Kemudian ia juga menyelesaikan sekolahnya dengan mengajar paket C, dan sekarang katanya ia sudah sukses menekuni usaha kuliner yang telah jadi bakatnya dari lama. Ya, sekian itu aja resumenya Mbak Nila. Oke, baik. Terima kasih Mbak Milenia yang telah memaparkan tentang resume filmnya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang bernama Sakinatun Nisa. Sakinatun Nisa bisa mendengar saya? Halo, Sakinatun Nisa. Mbak Nisa bisa mendengar saya? Ada di room ini nggak? Oke, baik. Sepertinya ada gangguan sinyal. Kita lewat terlebih dahulu. Baik, yang selanjutnya adalah akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Anis. Bisa mendengar saya? Ya, bisa. Ya, silakan dijelaskan oleh Saudara Maharani Khairunisa. Ya, untuk latarnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar. Maaf, Anis, suaranya kayaknya kurang dengar. Halo? Udah? Volumenya bisa dibesarin nggak? Halo? Udah belum? Ya, udah kedengaran. Nggak kedengeran ya? Nggak kedengaran. Kedengeran kok, kedengeran. Kedengeran, cuman kecil banget. Coba Melda denger nggak, Melda? Kedengeran nggak? Halo? Melda, kamu dengar suara Anis nggak? Kecil apa gede? Kedengeran tapi kecil. Iya, kedengeran tapi kecil. Bentar.
Kalau di ini dengar nggak? Halo? Dengar Mbak, dengar. Benar. Oke. Untuk selanjutnya yaitu mengenai latar. Latar di sini ada 3. Yang pertama latar waktu. Latar waktu yang digunakan itu pagi hari, siang hari, sore hari. Kemudian latar tempatnya sendiri itu ada di kamar Sinta, sekolah, ruang tamu, kamar mandi, halaman rumah, dan pantai. Latar suasananya digambarkan suasananya itu sedih dan bingung. Nah, untuk penakohannya sendiri yaitu Sinta. Sinta ini memiliki karakter mudah percaya kepada orang lain, dan Alex ini memiliki karakter yang orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk sudut pandangnya sendiri, ini penulis berperan sebagai tokoh dalam cerita, yaitu sudut pandang orang pertama. Ya, sekian dari saya. Lanjut ke Mbak Nila. Halo. Ya, sudah? Sudah. Ya, terima kasih kepada Saudari Maharani Khairunisa yang telah membacakan analisis filmnya. Tadi sudah dijelaskan tentang latar belakang suasana, latar belakang setting tempat, dan lain-lain. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Melda Aulia. Apakah mendengar suara saya, Melda? Ya, terima kasih Kak Nila atas waktunya. Pada Melda dipersilakan. Ya, mohon maaf. Ini agak berisik karena hujan. Ini lagi di luar. Lanjut aja ya. Ini latar belakang penulis dan juga latar belakang film. Nah, berdasarkan cerita dalam film ini ada konflik dari Alex dan Sinta. Bahwa Sinta itu masih sekolah dan juga Alex itu tidak memberi tanggung jawab kepada Sinta. Ini salah satu sekolahnya ada di Bantul, Yogyakarta. Nah, yang B, latar belakang penulis, kita perlu apresiasi untuk penulisnya karena film pendek ini dia menjuarai film pendek terbaik pada ajang Festival Film Indonesia pada tahun 2014 oleh Loelo Hendra, adalah seorang sutradara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Melda yang telah membacakan latar belakang dari penulisnya, latar belakang dari penulis skenario, dan film ini telah menyabet beberapa penghargaan. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nafa Ayu Fadila. Kepada Mbak Nafa, bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke, apakah suara saya terdengar, Mbak? Oke, baik. Selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung di dalam film. Yang pertama yaitu dari segi psikologis. Unsur ekstrinsik dalam film ini yaitu adalah psikologi. Karena dalam film ini lebih melibatkan perasaan dan psikologis dari pemeran Sinta yang merasa bingung, takut, khawatir, sedih karena ia sedang mengandung anak dari laki-laki yang sudah beristri dan tidak mau bertanggung jawab. Ia juga merasa malu akibat dari perbuatan pelaku yang telah menyebarkan video adegan suami istri antara Sinta dengan Alex tersebar luas. Akibatnya Sinta harus putus sekolah. Kemudian yang kedua, budaya. Unsur budaya pada film ini adalah bagaimana anak Indonesia masih saja banyak yang terjebak oleh dampak negatif dari media sosial, kurangnya pendampingan dan edukasi dari orang tua dan lingkungan sekitar membuat banyak orang yang terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik, seperti yang terjadi pada tokoh Sinta di film ini. Mungkin dari saya itu cukup, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Saudara Nafa Ayu Fadila yang telah menjelaskan tentang analisis film Asa ini. Kemudian penjelasan yang terakhir tadi Saudari Sakinatun Nisa yang terkendala sinyal. Mungkin sekarang bisa mendengar suara saya, Mbak? Ya, bisa, Mbak. Oke, bisa.
Baik, kepada Ya, Sakinatun-Nisa agar menjelaskan tentang penjelasan film Asa ini di bagian terakhir. Silakan, Mbak Nisa. Intrinsic yang pertama yaitu tema. Nih, apakah terdengar? Untuk intrinsik yang pertama yaitu tema dari film Asa tersebut yaitu tentang penyesalan. Yang kedua ada amanat yang dapat diambil dari film Asa yaitu jangan mudah percaya dengan orang lain yang baru saja dikenal, apalagi melalui media sosial. Kemudian berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu hal. Udah. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Sakinatun-Nisa yang telah menjelaskan unsur intrinsik dan amanat dari film Asa ini. Oke, baik. Teman-teman, kelompok 6, terima kasih yang sudah menjelaskan bagian-bagian dari analisis film Asa ini.